warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harni Putri Almaida, nomor NIM 069, akan menjelaskan tentang pengertian RPP. Menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007, komponen RPP adalah meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. RPP sendiri mempunyai arti, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka atau satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KADI. Menurut salah satu para ahli, yaitu Kunandar, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang mengembangkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat kurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulinda Jarsari, NIM 083. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi RPP. Tujuan RPP. Jika RPP disusun secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, guru akan mampu melihat, mengamati, serta memprediksi program pembelajaran yang sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. RPP juga mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses pembelajaran. Sedangkan untuk fungsi RPP, semua kegiatan pasti perlu perencanaan sebagai haluan pada waktu pelaksanaan kegiatan. Sebesar apapun atau sekecil apapun kegiatan pasti perlu perencanaan. Begitu juga dengan pembelajaran. Guru wajib mempersiapkan secara matang, secara tertulis maupun tidak tertulis. Jika guru berani tampil di depan kelas tanpa adanya perencanaan, itu dapat merugikan peserta didik dan juga menurunkan wibawa seorang guru. Sehingga RPP diperlukan untuk proses pembelajaran ini. RPP harus disusun secara sistematis, utuh, dan menyeluruh dengan beberapa kemungkinan dalam penyesuaian situasi pembelajaran, atau bisa disebut sebagai acuan bagi guru dalam proses pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. RPP berperan sebagai skenario proses pembelajaran, sehingga RPP hendaknya bersifat luas atau fleksibel dan memberikan kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi Sinta Asri, NIM 197. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP.
Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan perkembangan silabus menurut Kunandar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun RPP menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Yang pertama yaitu menuliskan identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran sendiri meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program studi, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai pada setiap kelas atau setiap semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi yaitu perilaku yang dapat diukur atau diobservasi guna untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi harus dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencapai atau mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Selanjutnya, materi ajar. Materi ajar memuat konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir esai dengan rumusan indikator pencapaian yang berguna untuk peserta didik agar lebih memahami tentang bahan ajar mata pelajaran tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Evita Agustin, NIM 137 akan menjelaskan tentang kelanjutan langkah-langkah menyusun RPP. 1. Alokasi waktu, yaitu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. 2. Menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai KD atau indikator yang telah ditetapkan. 3. Penilaian hasil belajar, yaitu prosedur penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Yang keempat, menentukan media, alat, bahan, atau sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, merumuskan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan yaitu kegiatan awal pembelajaran yang ditujukan untuk memotivasi dan memfokuskan perhatian siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Inti yaitu untuk pencapaian KD dilakukan secara sistematis dan sistematik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Eksplorasi yaitu pembelajaran yang didesain agar terciptanya suasana yang kondusif. Elaborasi yaitu kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan untuk siswa mengembangkan idenya.
konfirmasi, yaitu kegiatan pembelajaran yang diperlukan agar konsepsi kognitif yang dikonstruksi dalam kegiatan eksplorasi dan elaborasi dapat diyakinkan dan diperkuat. Penutup, kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan, penilaian, dan refleksi. Pedoman pada prinsip pengembangan RPP menurut Trianto tahun 2010 halaman 108. Yang pertama yaitu kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan dapat dipahami. Yang kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Yang keempat, harus koordinasi dengan komponen pelaksanaan program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Pedoman pada prinsip pengembangan RPP menurut Trianto tahun 2010 halaman 108. Yang pertama yaitu kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan dapat dipahami. Yang kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Yang keempat, harus koordinasi dengan komponen pelaksanaan program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Ramadhani Novitasari, NIM 187. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 10 penyusunan RPP. Yang pertama yaitu setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual KD dari KI 1, yang sosial KD dari KI 2, pengetahuan KD dari KI 3, dan keterampilan KD dari KI 4. 2. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan antar muatan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antar KI dan KD. Indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. 3. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik RPP. Disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Hai, saya Pintan Susila Putri, NIM 221. Dan di sini saya akan melanjutkan apa saja 10 prinsip penyusunan RPP yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya nomor 4 yaitu berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Menggunakan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasi. Pendekatan saintifik merupakan suatu metode pembelajaran di mana siswa dituntut untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu, lalu siswa diminta untuk menghubungkan dari beberapa mata pelajaran yang sesuai dengan informasi yang didapatkan. Di sini guru hanya sebagai fasilitator dan mengkonfirmasi apa saja yang telah diterima oleh siswa.
Sehingga dalam pendekatan ini siswa yang dituntut lebih aktif daripada guru. Yang nomor 5, berbasis konteks. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar. Jadi pembelajaran tidak hanya dipusatkan di dalam kelas dan di lingkup sekolah saja, tapi juga perencanaan pembelajaran di luar lingkup sekolah dengan membuat program-program belajar yang sesuai dengan materi. Yang nomor 6, berorientasi kekinian. Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai kehidupan masa kini, seperti penguatan pendidikan karakter berbasis budaya, sekolah antara kegiatan literasi, dan penguatan pendidikan karakter berbasis kelas, yaitu tematik menggunakan kecakapan abad 21, terutama yaitu berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Yang selanjutnya, nomor 7, yaitu mengembangkan kemandirian belajar. Pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan model pembelajaran yang kreatif dan rasional. Yang ke-8, yaitu memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Pemberian pembelajaran remedi dilakukan setiap saat setelah ulangan atau ujian dilakukan dan hasilnya dianalisis, lalu kelemahan setiap peserta didik dapat teridentifikasi dan pemberian pembelajaran diberikan sesuai dengan kelemahan peserta didik. Yang ke-9, yaitu 1 RPP dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Jadi untuk RPP bisa digunakan dalam pembelajaran 1 tahun periode dan bisa digunakan di tahun ajaran baru selanjutnya dengan pengembangan isi di setiap semesternya. Yang ke-10 terakhir, yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Sekian presentasi dari kelompok kita. Untuk segala kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saran dan kritik sangat diharapkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.